depan para perwira, prajurit dan semua di samping Panglima Angkatan dan juga Panglima TNI, menurut saya Presiden cawe-cawenya sudah keterlaluan, sudah kejauhan, dan kita harus bersikap. Kenapa? Pertama, kalau dia ingin kampanye itu dia harus jelaskan dengan benar pasal 299 itu dibaca sampai selesai. 299 itu boleh kalau dia maju lagi gitu. Kalau dia nggak maju dia nggak bisa. Tapi kalau dia mengotot dari awal kan sudah bilang, Presiden itu harusnya kalau nggak cuti mundur. Ya kan, dari awal MK itu tembus, aku udah bilang kan sebaiknya demikian, tapi dia nggak mau. Hari ini yang terjadi adalah kemudian kita ini bahaya karena tugas dia sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tidak dijalankan dengan etika. Dia itu bukan ahli kampanye partai, dia itu harus ahli kampanye NKRI. Jadi kalau mau kampanye untuk semua partai yang sedang bertarung, mau paslon 1, paslon 2, paslon 3. Jadi banyak hal yang menurut aku sekarang kita harus luruskan, dan yang paling penting begini ya. Beliau tuh teriak-teriak soal bagaimana revolusi mental, revolusi moral, revolusi apapun itu. Yang saya pikir dia harus lakukan kepada dirinya sendiri adalah revolusi etika. Karena kalau tidak punya etika seperti ini, negara dalam bahaya. Pernahkah terpikir oleh Presiden gitu loh, ketika dia ngomong kampanye itu dampaknya itu parah. Either dia mesti cuti atau dia mesti mundur. Dan dia mesti tegas menyatakan kemudian tongkat pemerintah itu ada di mana. Kalau enggak, pemerintahan dalam keadaan vakum, dan itu berbahaya sangat gitu loh untuk negara. Nah, saya tuh juga datang karena saya sebagai guru ya. Sebagai guru tuh saya merasa terpanggil lah. Kok begini banget ya ini bangsa ya? Yang harusnya bangsa ini kan dibangun oleh peradaban yang hebat, oleh pemikiran yang hebat, oleh etika yang hebat. Makanya ada sampai hari ini. Ketika itu yang dilanggar, itu yang saya tuntut untuk kita kembalikan. Karena sekali lagi ya, boleh saja Presiden sekarang pede banget lah dengan mendisplay ada tentara di sana. Ada apa di kiri, ada apa di kanan, kejadian Gunung Kidul kemarin gitu. Saya nggak tahu dia dari Pas Pampres kah, dari polisi, dari mana, saya nggak ngerti lah. Tapi itu menunjukkan bahwa aparat sudah memang terlibat tidak fair gitu. Kalau memang bendera PDIP mesti turun, kenapa nggak bendera-bendera lain juga turun gitu? Itu kan dari netralitas, faktor netralitas. Jadi karena Presiden sudah nggak bisa netral, kita tuntut beliau sekarang juga mengikuti jejak Pak Mahfud aja lah. Masa Pak Mahfud jiwanya negarawan, yang katanya pemimpin para negarawan nggak punya jiwa negarawan. Jadi disitulah kenapa aku hadir. Iya. Dan supaya lebih paham sih, ternyata ya betul ya. Pesan 98 banyak yang beres, terutama tentang penegakan hukum yang adil dan merata kepada semua pihak. Kalau untuk pelanggaran HAM-nya sendiri gimana? Oleh waktu itu kan aparatnya juga semua jenderal-jenderal. Ibu kan dibilang bahwa ibu selama ini kan bela TNI gitu loh. Ya kontras gitu sebetulnya. Iya, saya sih kalau soal gini ya, kalau dikaitkan sekarang kepada pelanggaran HAM lalu maksudnya mau dikaitkan ke Pak Prabowo. Apa maksudnya? Ya maksudnya selama ini kan ibu itu kan pembela TNI gitu kan. Pembela TNI dalam arti begini, kan saya tuh suka melihat kita tuh apa-apa aja di Papua di mana yang selalu diributkan adalah HAM yang mengenai orang lain, tapi tidak berpihak kepada TNI sendiri yang memang tugasnya adalah berperang. Nah, disinilah kenapa saya hadir. Presiden tuh mesti tahu ya, walaupun ada perangkat itu melekat dekat Presiden, tugas tentara dan polisi itu terutama tentara itu untuk berperang. Dan perangnya itu untuk melawan ancaman dari luar, bukan ancaman dari rakyat sendiri. Apalagi di era kampanye, dan juga memang harus kita gelorakan bahwa beliau itu betul-betul harus adil, harus fair. Gak bisa kan anaknya maju. Sekali lagi kan susah bikin dia antara kepala negara, kepala pemerintah, atau kepala rumah tangga. Nah, ini yang mesti clear dari beliau, dan saya pikir beliau harus segera mengikuti jejak